Ngobras. Ngobras. Selamat siang, jumpa lagi bersama saya Haji Atamimi dan di acara rutin setiap sebulan sekali, acara Ngobras, ngobrol santai bareng anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Purworejo. Untuk yang hadir pada siang hari ini, kecuali dari Komisi 3 DPRD Kabupaten Purworejo, juga ada tamu spesial. Ada tamu spesial dari Bea Cukai Magelang yang akan membahas tentang gempur rokok ilegal untuk siang hari ini. Dan sebelum kita banyak ngobrol tentang gempur rokok ilegal, akan saya perkenalkan dulu. Yang pertama dari Komisi 3 DPRD Kabupaten Purworejo. Selamat siang, Eko Januar S. Susanto SIP. Selamat siang Mas Eko. Selamat siang Pak Direktur. Oke. Sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Eko tetap sehat? Tetap sehat, tetap Oke. semangat. Harus dong itu. Kayaknya sibuk banget hari ini. Ya lumayan, saya dari Gunung Wangi, Oke. ujungnya Kabupaten Purworejo ini. Untuk Irama FM kita tadi gaspol. Oke, terima kasih Mas. Oke, Mas. Terus yang kedua, Mas Sigit Aprianto ST. Selamat siang Mas Sigit. Selamat siang Mas, selamat siang semuanya. Oke, sehat juga Mas Sigit. Ya? Alhamdulillah harus sehat. Oke. Di era gempuran yang saat ini tuh harus sehat dan kuat dan siap. Dan tadi juga berdua sama Mas Eko di Yes. Gunung Wangi. Ya. Oke. Dan satu lagi tamu kita dari TMPC Magelang, Bea Cukai Magelang, Bapak Siswanto. Selamat siang Pak Sis. Selamat siang Mas Haji. Oke, sehat juga Pak Sis ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan kesempatan kali ini, siang hari ini, kita akan bahas tentang gempur rokok ilegal. Dan pendengar Irama FM bisa gabung bersama kita via interaktif langsung, via WA atau SMS di 0813 9269615. Sekali lagi di 0813 9269615, atau via telepon di 321446. Nomor telepon di 321446. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke topik ini, yaitu tentang gempur rokok ilegal. Kalau kita ngobrol masalah rokok, pasti yang ada di mindset warga masyarakat mesti ada hubungannya dengan cukai. Nah, sebenarnya apa? Cukai itu apa sih? Mungkin bisa dijelaskan sama Pak Sis dari Bea Cukai Magelang. Baik Mas Haji, sebelumnya selamat siang pendengar Irama FM. Selamat siang para perokok. Para perokok penyumbang cukai harus kita selamati. Ahli hisab ini ya. Ahli hisab. Karena daerah Purworejo merupakan daerah khusus ya, karena di sini penghasil kelembak menyan yang paling banyak di Indonesia. Wah, Ya, luar biasa. penerimaan kami kemarin Mas Haji untuk cukai kelembak menyan Purworejo? Dari Purworejo? Dari Purworejo aja itu hampir 800 juta. Tahun ya, 800 tahun juta, 2021 ya. Oke. Setahun ya. Padahal tarif cukai kelembak menyan itu per batang hanya Rp25. Oh, luar Berarti biasa. 800 juta dibagi 25. 25 Berapa itu ya? Nah, itu berapa batang coba, ini kan banyak banget. Baik, kita bahas masalah cukai. Baik, pertama perlu kami sampaikan bahwa ketentuan yang mengatur tentang cukai adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Jadi cukai itu merupakan pungutan negara, Mas Haji. Pungutan negara, tapi beda dengan pajak ya. Nggih. Kalau pajak itu bersifat memaksa. Artinya kalau dia memang sudah merupakan wajib pajak Harus dan bayar. sudah memenuhi kriteria dikenakan pajak, harus bayar. Nggih. Tapi kalau cukai enggak. Cukai itu enggak memaksa. Cukai itu enggak memaksa. Kalau dia ngerokok, dia bayar. Kalau enggak ngerokok kan enggak bayar. Ya enggak maksa kan? Enggak maksa. Kalau mah enggak mau bayar cukai, yuk jangan rokok. Ya. Jangan rokok, jangan minum ya kan. Jadi sifatnya enggak memaksa. Nah, jadi cukai itu merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang punya sifat atau karakteristik yang ditentukan dalam undang-undang. Jadi nggak semua barang kena. Di Indonesia saat ini sebenarnya ada 3. Nah, untuk negara lain sebenarnya banyak Mas Haji ini. Negara lain Indonesia termasuk paling sedikit untuk kena cukai. Paling sedikit. Jadi Kalau misalnya yang dari negara lain, contohnya ini ya, contohnya. contohnya Malaysia itu bahan bakar tuh kena. Bahan bakar, kendaraan bermotor itu kena cukai. Indonesia itu belum. Indonesia itu baru ada 3. Nanti ada penambahan di tahun ini sudah, tapi peraturan pemerintahnya belum disahkan ya. Ada penambahan
Tapi kita nunggu disahkan dulu. Iya. Itu adalah nanti ada kantong plastik dan ini minuman berpemanis. Jadi nanti kalau minuman berpemanis itu lebih mahal nanti. lebih mahal dari Lebih mahal, nah, ya. Jadi sifat dan karakteristiknya yaitu pertama adalah konsumsinya perlu dikendalikan. Contohnya di sini rokok ya kan. Rokok Iya. itu kan katanya mengganggu kesehatan ya, merugikan. Tapi memang iya katanya. Iya. Ya. Karena kebetulan Tanya Mas Eko. saya perokok. Tanya Mas Eko ini. Kebetulan saya perokok dan ini Masih juga perokok. teman-teman anggota dewan juga Mas Iya. Eko juga ternyata perokok tadi ngerokok ya kan. Nah, Iya. tapi bukan kita dalam arti mengajak ngerokok ini. Iya. Kita ini untuk memberi pencerahan tentang apa itu cukai. Konsumsinya perlu kendalikan karena memang merugikan kesehatan. Jadi filosofi dari cukai sendiri itu sebenarnya bukan mencari penerimaan negara itu. Bukan sebenarnya. Filosofinya adalah untuk membatasi pemakaian. Nah, biar orang itu nggak ngerokok, biar sehat, makanya konsumsinya perlu dikendalikan, dikenakanlah cukai. Diharapkan dengan dikenakan cukai akan lebih mahal dan orang-orang itu tidak membeli rokok. Itu harapan pemerintah. Kalau masalah penerimaan sebenarnya sampingan itu. Efek Sampingan tapi utama itu. Ya, sudah. Paling besar kok. Penerimaan ketiga di Indonesia itu ternyata cukai. Itu ya. Jadi katanya rokok itu mengganggu kesehatan. Tapi sebenarnya perokok itu nggak takut mati Mas Haji. Iya. Ya, kalau mati nyalakan lagi ya. korek sebelah. Korek sebelah. Oke, yang pertama ya konsumsinya perlu dikendalikan. Kemudian yang kedua adalah peredarannya perlu diawasi. Contoh di sini minuman mengandung etil alkohol. Kalau semuanya peredarannya tidak diawasi tentunya akan merugikan masyarakat ya. Karena mengkonsumsi dari minuman mengandung etil alkohol itu bisa membahayakan, bisa menghilangkan kesadaran dan membahayakan lingkungan seperti itu. Akhirnya peredarannya perlu diawasi. Tapi kami Bea Cukai sendiri di sini itu mengakomodir dari kepentingan daerah ya. Dalam artian kalau memang daerah tersebut perdanya tidak mengizinkan adanya peredaran miras, tentunya Bea Cukai juga tidak akan mengizinkan adanya peredaran miras. Oke. Nah, jadi kami tetap mengakomodir dari peraturan daerah. Kemudian selanjutnya adalah pemakaian dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan. Ini udah jelas. Rokok itu pasif maupun aktif kan Kena kena imbas. imbasnya. Iya, betul. Tapi sebenarnya kurang adil Mas Haji. Iya. Rokok itu kan asamnya sedikit ya, Iya. kena cukai. Cabang apa namanya? Cerobong Cerobong asap asap. itu nggak kena cukai. Varietas sebenarnya banyak. Oke, selanjutnya adalah pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi asas keadilan dan keseimbangan. Makanya dikenakanlah cukai. Itu seperti itu sifat dan karakteristiknya Mas Haji. Oke, baik. Nanti akan kita sambung lagi. Kita ke pertanyaan yang kedua. Tadi ada beberapa barang yang dicontohkan di negara Malaysia, BBM itu kena cukai. Nah, di Indonesia sementara itu masih ada 3. Mungkin bisa dijelaskan yang ditetapkan barang kena cukai di Indonesia, Ya. Pak Aziz. Ya, untuk berdasarkan undang-undang ini ya nomor 11 Yeah. tahun 1999 tentang sebagaimana telah dirubah Undang-Undang 39 tahun 2007. Pertama adalah etil alkohol atau etanol ya. Ini rumus senyawanya adalah C2H5OH. Ini contohnya itu bahan-bahan untuk hand sanitizer lah gampangnya. Itu Yeah. etanol ya. Etanol itu terkena cukai, besarnya adalah 20.000 per liter. 20.000 per liter. Untuk etil alkohol. Kemudian minuman mengandung etil alkohol. Ini jelas semua minuman yang mengandung etil alkohol itu terkena cukai. Di sini dibagi menjadi beberapa golongan ya. Ada golongan A yaitu yang kurang dari 5%. Contohnya bir. Nah, Yeah. itu cukainya adalah 15.000 per liter. Kemudian golongan B yang kadar alkoholnya di atas 5% sampai dengan 20%. Itu tarif cukainya adalah 33.000 per liter. Contohnya di sini anggur. Nah, itu. Tapi kan orang Purworejo kan nggak minum ya karena Nggak, 0%. perdanya 0%. Ya, jadi nggak usah kita banyak-banyak ini. Tapi itu pengetahuan aja. Kemudian untuk yang golongan C, Bolehnya anggur buah Pak Sis. anggur buah boleh ya. Boleh. Berarti bukan wine tapi grape, apa namanya, grape ya. Grape, ya. Bukan wine. Bukan. Oke, kemudian yang golongan C di atas 20% yaitu besarnya adalah 80.000 per liter. Contohnya di sini whisky dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu hasil tembakau. Ini memang produk utamanya dari Purworejo ya. Ada HM Sampurna, ada Lembak Menyan. Sebenarnya kantor kami penyumbang terbesar adalah Purworejo. Sebenarnya. Magelang sana, Pak. Hah? Magelang. Iya, kantor kami. Magelang. Iya, Iya. kantor kami Purworejo kan ada HM Sampurna sini. Betul. Ya. Iya, betul. Tapi untuk DPHC sendiri untuk Purworejo tuh masih belum terlalu tinggi ya. Oke, di sini contohnya hasil tembakau ada sigaret biasa, rokok ya. Rokok ada SKM, ada SKT. SKM berarti sigaret kretek mesin, SKT berarti sigaret kretek tangan.
Nah, perbedaannya antara rokok kretek dan rokok putih yaitu kalau kretek itu dicampur ini apa namanya? Cengkeh Mas Haji. Kalau campur cengkeh namanya rokok kretek, kalau tanpa cengkeh namanya rokok putih. Rokok putih contohnya di sini kayak apa? Merek Marlboro segala macam itu ya, itu rokok putih. Putih apabila dibuatnya adalah dari dia ngelinting sampai dengan dilekatin pita cukai itu salah satu proses yang menggunakan mesin kita sebut sebagai rokok kretek mesin. Kalau dia rokok kretek berarti SKM, kretek mesin. Kalau dia rokok putih berarti SPM, sigaret putih mesin. Jadi seperti itu. Kalau menggunakan tangan dari mulai ngelinting sampai dengan dekatin pita cukai menggunakan tangan itu sebut sebagai sigaret kretek tangan. Atau kalau rokok putih berarti sigaret putih tangan. Itu rokok untuk sigaret. Kemudian ada cerutu. Cerutu ini berarti daun tembakau yang kering kemudian digulung menjadi lintingan dan dihisap. Ini rasanya kalau udah pernah nyiciin putih banget ya. Iya Mas Eko ya, putih apa namanya? Pahit banget ya? Ya tapi tak sepahit kehidupan yang ini. Sepahit nasib cinta. Oke, kemudian rokok daun itu kelobot. Tapi saya sendiri juga belum pernah mengkonsumsi ini untuk rokok daun. Kemudian tembakau iris. Nah, tembakau iris yang sekarang ini lagi banyak beredar di masyarakat ya. Jadi tembakau iris itu yang dikenakan cukai adalah tembakau yang sudah dirajang dan dikemas. Dikemasnya di bawah 2,5 kg. Jadi kalau dikemas di bawah 2,5 kg itu merupakan barang kena cukai dan wajib dilekatin pita cukai. Tetapi apabila di atas 2,5 kg itu tidak terkena cukai atau bukan barang kena cukai. Malah lebih besar. Iya, betul. Kenapa seperti itu? Karena kalau di bawah 2,5 kg udah dikemas ya. Udah dikemas berarti istilahnya langsung ke konsumen. Langsung ke konsumen. Makanya dikenakan cukai. Tapi kalau di atas itu kan diproduksi lagi. Diproduksi lagi berarti dikenakan cukainya pas terakhirnya. Berarti kalau dibuat rokok berarti pas rokoknya. Kalau tembakau iris biasanya kalau dibuat 2,5 kg itu beli kemudian dilinting sendiri ya. Dilinting sendiri, dikonsumsi sendiri, makanya dikenakan cukai di bawah yang dikenakan adalah di bawah 2,5 kg. Kemudian selanjutnya adalah HPTL atau hasil pengolahan tembakau lainnya. Contohnya vape lah. Vape itu juga merupakan barang kena cukai. Tapi kalau yang kandungan nikotinnya 0% itu tidak terkena cukai. Yang terkena ada yang mengandung nikotin. Selanjutnya minuman berpemanis. Tapi belum disahkan nih PP-nya. Tapi tahun 22 atau 23? Kemarin sih rencananya sebenarnya tahun 22 ini. Tapi sampai sekarang belum disahkan. Ada kantong plastik dan ada minuman berpemanis. Jadi nanti kita yang gemuk-gemuk ini nanti mungkin kurus nih karena udah nggak minum manis-manis kan. kena cukai nantinya. Itu seperti itu Mas Haji. Oke. Ya. Terima kasih Pak Sis. Nanti kita akan ngobrol lagi. Terus bisa gabung juga di 0813-9269-6815 atau di telepon 0275321446. Terima kasih untuk yang sudah gabung. Apa kabar yang ada di Purworejo Mas Jarot? Ya, terima kasih Mas Jarot. Untuk gabungnya pengen tanya, sebenarnya kalau kita pengguna atau kita perokok yang membayar cukai itu kita atau distributor atau warung? Sebenarnya seperti itu. Mungkin langsung dijawab nih. Langsung dijawab. Jadi cukai itu sebenarnya sama ya, pajak tidak langsung sebenarnya. Pajak tidak langsung dalam artian yang memungut adalah si pabriknya, yang membuat pabriknya, tapi yang membayar aslinya sebenarnya si kita pemakainya. Kita bayangkan seperti ini. Contohnya saya kebetulan perokok ya. Saya kerokok SKM golongan 1. Itu besaran cukainya adalah Rp985. SKM golongan 1. Paling mahal untuk rokok SKM ya, golongan 1 itu Rp985 per batang. Per batang. Per batang. Nah, berarti kalau dia isi 16 berarti 985 kali 16. Sekitar berapa itu? 9 tambah 4 sampai sekitar hampir 14.000 ya. 14 ribuan. Nah, ini nanti ada lagi loh, lain lagi. Ada namanya pajak rokok. Pajak rokok itu 10% dari cukai. Jadi 10% kali tadi yang 14.000. 14.000 itu dikalikan 10% itu kena 1.400. Pajak rokoknya. Pajak rokok. Berarti sudah berapa tuh? 15.000 lebih ya. 15.000. Ada lagi PPN. PPN itu 9,9%. Hampir 10%. Berarti sama ya hampir 1.400 juga. Berarti berapa itu? 15.000 udah hampir 17.000 kan. Padahal rokoknya dijual itu saya beli cuma 27.000. Berarti satu bungkus asli saya bayar pajak rokok
cukai dan PPN itu hampir 17.000. 17.000. Dan rokok untuk Rokoknya hanya rokoknya hanya 10.000. 10.000. Hanya 10.000. Itu yang ke produsen ya hanya yang 10.000 itu berarti ya? Ya, betul. Terus yang 10.000 itu produsen dan keuntungan warungnya. Oh gitu. Iya. gitu. Jadi warungnya keuntungannya udah ditentukan di tarif cukainya. Oke, begitu Mas Ya, Jarod nggih. ya Mas Jarod. Jadi yang bayar Mas Jarodnya yang bayar. Selamat yang bayar cukai itu negara. Baik, bisa gabung juga di 321446. Sekarang kita beralih ke Mas Sigit sekarang. Untuk besaran tarif cukai hasil tembakau sampai saat ini sesuai dengan undang-undang berapa Mas Sigit? Kau dulu. Oh ya, baik. Besaran tarif cukai hasil tembakau itu secara pasal 5 ya, Undang-Undang Nomor 39 itu besarannya kalau di Indonesia itu setinggi-tingginya tuh 275% dari harga jual pabrik dan 57% dari harga jual eceran, Mas. Oke, tadi bisa dijelaskan tadi seperti yang disampaikan Pak Sis itu ya untuk Iya, besaran-besarannya betul. itu. Dan Itu dari segi prosentasenya. Persentasenya kurang lebihnya segitu. Segitu. memang betul kalau dari segi persentase tadi kan hanya 10.000 sedangkan pajaknya sampai 17.000 Iya, berarti betul. 12 sampai maksimal berapa tadi? 275%. Ini dari selamat siang, salam sehat untuk Mas Eko dan Mas Sigit dari BSD Purworejo. Wah. Ini Budi Sunaryo nih mesti ini. Oh, Kenal seperti itu. nggak asing sih kayaknya. Terima kasih untuk gabungnya. Masa pemulihan ekonomi setelah pandemi, toleransi buat UMKM perajin rokok lintingan Mas. Mohon ada kebijakan dari buat para pengrajin lintingan begitu ya. Terima kasih masukannya buat Mas Budi, semoga juga selalu sehat. Ini yang rokok tingwe. Ya, ngelinting dewe ini. Di Purworejo banyak itu ya. itu. Ada relaksasi nggak Pak Bea Cukai? Nggak ada. Nah ini. Nah, sekarang memang banyak bermunculan juga kan Mas Eko di Purworejo ada warung yang kita nongkrong di situ ngelinting dewe. Ada kopinya ngelinting dewe. Pakai gitar. Itu gimana kalau tembakau yang kiloan gitu, Bos? Kalau kiloan itu, jadi ini tidak dikemas kalau kiloan berarti ya. Kalau tidak dikemas itu tidak terkena cukai. Aman dia. Aman. Silakan dijual. Contohnya jualnya dalam bentuk toples-toples dia. Toples-toples ada yang beli terus di kilo dibawa pulang, itu nggak kena cukai. Berarti tidak masalah itu ya, Mas? Nggak masalah. Karena Nggak banyak masalah. sekali kan beredar sekarang terutama Ya. di Purworejo itu. Yang penting tidak dikemas ya. Dikemas dalam artian dikemas secara layak ya. Contohnya Pak itu ya, pak-pakan gitu ya. Pak-pakan lah, menggunakan plastik itu bisa terkena, menggunakan kaleng juga bisa terkena. Kertas juga bisa terkena. Tapi kalau masih awul-awul ataupun di dalam toples-toples itu nggak kena cukai. Kalau itu dicukai berarti kearifan lokal kita kena cukai semua nanti. Karena kan kalau di kampung-kampung ya, kita orang kampung semua lah ya. Selapanan, Yasin Tahlil itu kan udah sebar aja itu. Sebar aja, betul. Kelembak, menjan segala macam udah. Oke, kalau itu nggak kena cukai cocok ini. Oke. Saya mikirnya gini, kita di sini tahu-tahu ada kritikan nih dari jangan-jangan dengan adanya cukai ini dampaknya ke mereka kan gitu. Harus aman. dicukai kan gitu. Oke, baik. Terima kasih juga untuk yang sudah gabung via WA Irama FM juga. Dari Suryanto yang ada di Bener. Selamat siang Pak Dewan dan dari Bea Cukai. Kabarnya para perajin, kabarnya para perajin rokok skala UMKM di Purworejo tidak mampu mendirikan pabrik rokok. Apakah syaratnya terlalu berat? Nah, sekarang banyak rokok murah yang beredar. Kenapa mereka bisa menjual dengan harga murah sementara merek rokok terkenal harganya mahal? Gitu, Nji. Mungkin Pak Sis ini bisa memberikan sedikit pencerahan. Sebenarnya nggak berat untuk mendirikan pabrik ya. Buktinya di Purworejo itu pabrik Lembak Menyen itu di atas 50 pabrik loh jumlahnya. Skala rumahan padahal. Skala rumahan. Betul. Jadi sebenarnya nggak berat karena persyaratan di sini kan memang luas lokasi itu harus di atas 200 meter persegi ya. Jadi termasuk rumah dan halaman itu luasnya adalah minimal memang 200 meter persegi. Oke. Itu memang syarat yang agak berat sebenarnya di situ aja. Luas lokasi harus di atas 200 meter persegi. Tapi
sebenarnya kan kalau semuanya mereka itu agak keberatan bisa bergabung ya. Kolektif gitu ya. Kolektif lah Iya. untuk mendirikan nanti atas nama satu brand ya, ya. satu brand. Ya, satu brand nanti bisa jual bareng-bareng. Tapi kalau berat kayaknya rasa enggak ya, karena buktinya Purworejo banyak 55 sekitar 55 perusahaan. Dan tadi seperti disampaikan Pak Siswanto, penyumbang terbesar di Magelang. Bea Cukai Magelang. Untuk Lembak Menyan terutama sampai 800 juta lebih 800 tahun juta. 2021. Nah, dari pertanyaan lagi nih, Mas dari Tony. Pak, kenapa penetapan kenaikan cukai rokok selalu berkiblat terhadap cukai rokok di negara maju, sedangkan penetapan UMK kenapa berkiblat pada negara berkembang? Tolong Pak, kalau penetapan cukai berkiblat pada negara maju, penetapan UMK juga berkiblat pada negara maju. Terima kasih. Ini perokok ini. Iya, ini. Perokok dan pekerja dia. Nanti ditanyakan UMK ini bagiannya Mas Eko dan Mas Sigit. Bukan, ini nggak apple to apple ya. UMK itu kan domainnya apa sih? Dia ada banyak variabel survei. Ya terutama bipartit dulu kan. Iya. Antara si karyawan perusahaan dengan perusahaannya, baru di situ kemudian terus tripartit itu ya perusahaan, karyawan, kemudian pemerintah hadir. Nah, kalau rokok kenapa kemudian komparasinya dengan negara maju atau negara berkembang? Saya kira itu dua hal ataupun dua case yang berbeda. UMK tentu ditentukan namanya aja upah minimum kabupaten kan. Jadi ini soal lain. Nah, bagaimana kemudian sekarang daya belinya menurun, misalnya kalau karyawan harus beli rokok mungkin akan ada subsidi rokok. Nah, itu soal lain lagi dari perusahaan misalnya, itu kan soal lain lagi. Tapi kalau terkait dengan UMK saya kira kita bukan mengacu kepada negara berkembang atau negara maju, tapi UMK ini yaitu tadi yang saya sampaikan secara indeks regionalnya seperti apa, indeks provinsi seperti apa, kemudian ketentuan pemerintah pusat seperti apa, dan nggak ada hubungannya dengan rokok. Kalau soal rokok kenapa itu kemudian tarif cukainya ditetapkan dia mengacunya negara maju, ini wilayahnya Pak Sis nih. Iya. Jadi kita itu kenapa kemarin menaikkan tarif cukai lagi tahun 2021 ya. 2021 naik, 2022 naik. Naik tiap tahun, Bos. Enggak, 2020 enggak naik. Enggak naik ya. 2020 enggak naik. 2020 enggak naik, akhirnya peredaran rokok ilegal sempat 3% waktu itu, rendah. Ya begitu naik lagi jadi 4,7% kemarin tahun 2021. 2022 ini juga naik lagi tarifnya. Itu pertimbangannya apa? Pertimbangannya adalah di sini para perokok yang usianya di bawah umur itu prevalensi itu naik. Prevalensinya naik sehingga pemerintah agak khawatir di sini dengan adanya harga rokok yang terlalu murah, nanti anak-anak di bawah umur banyak mengkonsumsi rokok, akhirnya rokok tarifnya dinaikkan lagi. Iya, seperti itu. Itu pertimbangannya, prevalensinya naik untuk anak-anak di bawah umur yang merokok. Oke. Dan kalau mungkin kita ambil satu titik temu di sini, jadi ada sebab dan akibat yang memang untuk kebijakan itu ya. Ya, jadi memang kita filosofinya tetap dikembalikan untuk melindungi ini ya, maksudnya konsumsi ya, maksudnya pengendalian konsumsi. Jadi makanya kalau memang konsumsinya dilihat naik, ya tarifnya dinaikkan lagi. Oke. Dan itu bukan seperti yang disampaikan tadi, bukan semata-mata itu pengennya negara untuk mempertinggi cukai agar pendapatan negara banyak gitu ya. Saya nggak bisa komentar di situ ya. Kalau ini ranahnya Kementerian Keuangan, tapi dalam artian gini. Ya memang cukai itu kan penyumbang negara tinggi ya. Jadi nomor 3 setelah PPH dan PPN. Tahun kemarin itu kita Bea Cukai menyumbangkan hampir di atas 200 triliun ya. Di atas 200 triliun untuk cukai. Jadi ada cukai hasil tembakau dan cukai lainnya, minuman dan lain. Itu di atas 200 triliun. Memang mengalahkan penerimaan Pertamina sebenarnya juga itu. Jadi ya makanya di sini tapi itu ya kami tetap tidak bisa, maksudnya karena mengejar penerimaan akhirnya cukai dinaikkan, itu bukan seperti itu. Filosofinya bukan seperti itu ya. Oke. Dan terima kasih untuk yang sudah gabung, silahkan bisa gabung lagi via nomor WA atau SMS. Kita sementara ke pertanyaan berikutnya. Untuk bea cukai, capaian penerimaan cukai itu seperti apa? Ini ke Mas Sigit lagi ini mungkin untuk bea cukai. Item keempat, Mas Sigit. Oke. Untuk penerimaan cukai ya ini ya. Ini yang depan.
Iya, betul. Oke. Penerimaan cukai ini di tahun 2021 ya. Dari data kurang lebihnya 191,7 lah miliar dari target penerimaan 168,5 miliar. Jadi capaian sebesar 113,79% yang terdiri dari 189 miliar itu bisa masuk. Kemudian untuk tahun 2022 sampai bulan Mei capaian cukai sekitar 119, Mas Haji. 119,1 miliar atau 65,64%. Ini penerimaan kantor saya ini. Iya. Kantor saya. Ini penyumbangnya Purworejo ini. Paling banyak kan Purworejo. Karena terbesar adalah HM Sampurna kan. HM Sampurna. Di Samsu. Ya, Oke. makanya ini adanya di Purworejo itu lokasinya. Tapi lumayan Mbak dengan adanya pabrik HM Sampurna kan betul. bisa peningkatan juga toh. Ya, Ada lowongan kerjaan untuk Pekerjaan terutama untuk masyarakat Purworejo, betul. betul. Dan terima kasih untuk yang sudah gabung. Masih ditunggu lagi. Terus untuk selanjutnya, mungkin bisa kemudian untuk program penggunaan DBH CHT, pengaturannya seperti apa ini? Mungkin ke Pak Sis lagi untuk yang ini. Atau Mas Eko aja nih, Mas Eko nih. Oh gitu. Manut. Tapi memang Atau kalau Mas Eko bicara saja. Rokok, ya, bicara rokok ini dua sisi yang ada plusnya, tentu ada minusnya. Jadi Iya. dua sisi mata uang yang Dua berbeda. iya dua. Kita mau melihat dari sisi yang mana itu Iya. tergantung tafsirnya masing-masing. Iya. Bahkan kalau saya nggak lupa itu tahun 2020 atau 2021 jaminan kesehatan nasional kita BPJS itu tekor. Iya. Ditutup pakai Pak Jokowi itu tekennya pakai ini loh, Pakai 200 Pakai cukai. pakai cukai rokok. Jadi cukai rokok. kita itu menyumbang kesehatannya rakyat yang sakit pakai BPJS kan gitu kira-kira filosofinya kan. Jadi mulia juga ini para perokok. Oke, terima kasih Pak Dir. Ini Pak Penyiar apa Pak Dir? Pak Penyiar mawon. Pak Penyiar. Jadi gini, pendapatan cukai yang kita peroleh dari cukai hasil tembakau dalam negeri itu tidak termasuk cukai HT impor, etil alkohol yang tadi disampaikan, itu 2%-nya itu dibagikan kepada daerah-daerah penghasil cukai hasil tembakau dan penghasil tembakau kering. Jadi ini tidak semua provinsi mendapatkan, dan itu Jawa Tengah salah satu yang mendapatkan itu. Oke. Yang selain itu juga pajak rokok yang besarnya 10% dari nilai cukai, semua provinsi nanti dia didapat itu ngebiauyah. Hanya saja cara penghitungannya berbeda. Kalau di BHCHT penghitungannya itu berdasarkan besaran daerah tersebut sebagai penghasil cukai hasil tembakau dan tembakau kering. Sedangkan untuk pajak rokok itu penghitungannya berdasarkan jumlah penduduk. Nah ini singkat cerita, ini Kabupaten Purworejo ini bukan Temanggung ya kira-kira Pak ya. Kabupaten Purworejo ini tahun 2022 itu mendapatkan di BHCHT 9,21 miliar. Jadi hampir 10 miliar. Untuk tahun 2021 21 ya? 22 ini. Oh, 22 aja. Nah, Oke. 21 Nggih. dapat 7,89. Jadi dia plus minus naik hampir 2 miliar ini. Oke, luar biasa. Jadi peningkatan perokoknya juga otomatis tinggi Pak ya dari Purworejo ya. Ketoknya ning kampung-kampung cah cilik. Wah, iki kudu aku juga ikut mengawasi ini. Maksudnya nek mau cah cilik siji kan ya joinan kok. Nggak. Jadi ini memang Rokoknya mahal tapi mereka belinya bisa SL ecer. apa itu? Sapu gitu Bisa itu. Nah ini memang ya bahwa ini ada kenaikan bukan hal yang patut disyukur-syukuri juga, karena ternyata tingkat perokok di Kabupaten Purworejo naik. Walaupun mungkin ini juga terkait dengan industri-industri yang ada tadi disampaikan, misalnya HM Sampurna juga dia pasti mengalami peningkatan kuantiti dan belum tentu dipasarinya juga di sini. Ya. Kan gitu Pak Sis. Ya, betul. Jadi produksinya bisa di sini tapi marketnya bisa Sekedu, bisa sampai Jogja. Jadi bisa jadi juga yang diproduksi oleh Sampurna itu bukan hanya masyarakat Kabupaten Purworejo yang merokok. Nah, tapi angka yang cukup fantastis sih 10 miliar dari DBHCHT ini. Mudah-mudahan naik lagi deh. Mudah-mudahan lagi. Naik lagi. Naik lagi. Tapi dari komponen Tapi udah pasti karena Naik sih. target kita kan naik. Iya. Target kami naik, otomatis DBHC pasti naik karena hitungannya kan 2% ya. Betul. 2% dari pendapatan cukai. Jadi kalau Oke. target naik pasti naik lagi. Kalau bisa dipotret untuk pemasaran Kabupaten Purworejo khususnya Kelembak Menyan itu kok bisa sampai segitu, itu sampai kemana Nah, saja, Pak ini Sis? gimana Pak Sis? Nah, jadi perkembangannya Kelembak Menyan Iya. ya. Kelembak Menyan sebenarnya itu konsumennya itu kebanyakan itu daerah Pantura ya. Dalam artian dari mana?
bukan Pantura, Selatan Pantai saya. Pansela. 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 Ya, Pansela. Ian Dari- Pansela. Ya. Dari Oh bukan ya? Ian Kasela itu. Udah ganti berarti sekarang. Lanjut aja. sering guyon Mas. Iya. Oke. Iya, DPR orang guyon lah dipilih. Oke. Dari Purworejo sampai dengan Tasik ya. Masalahnya kan di situ. Jadi kalau Tembak Menyan memang belum sampai keluar Jawa ya Tembak Menyan itu. Jadi baru daerah Purworejo sampai dengan Tasik untuk pemasarannya. Memang paling besar itu dari Purworejo. Yang produksinya ya, Yeah. produksinya yang banyak dari Produksinya, Purworejo. yeah. Tapi masarnya sampai dengan Tasik. Nah, di luar itu memang belum bisa menjamah sampai situ ya karena Kelembak Menyan ini sifatnya apa ya kayak Segmented gitu ya. ya segmented ya betul segmented dan kami sebenarnya Bea Cukai tadinya memperjuangkan Bea Cukai Magelang memperjuangkan untuk Kelembak Menyan ini nggak usah dikenakan cukai, anggap aja itu sebagai legacy dalam artian ini kebudayaan lokal gitu loh. Iya dong, kearifan lokal Kearifan jangan. lokal, ya. Tapi ternyata nggak disetujuin, nggak disetujuin. Tetap harus dikenakan cukai, cuman tarifnya memang kecil, jadi Rp25 per batang, hanya Rp25 per batang. Nah ini kebetulan semalam habis muncul PMK baru tentang tarif cukai. Jadi tadinya itu Kelembak Menyan ternyata dari perusahaan besar ada yang sudah menjamah ke Kelembak Menyan. produksi penyamnya. Nah mungkin kalau yang pencinta Kelembak Menyan udah tahu ya, ada yang rokok udah bungkusan bagus, harganya sekitar 8 ribuan, tapi cukainya 25 ribu. Tapi perusahaannya perusahaan besar. Akhirnya kemarin ada kebijakan baru dari pemerintah. Kita bagi jadi 2 golongan sekarang. Ada golongan 1, golongan 2. Golongan 1 itu yang memproduksi di atas 4 miliar batang Per per tahun. Iya. Nah, itu sekarang Rp440 per batang. Kelembak Menyan Iya. nih. Nah, jadi kalau Purworejo nggak mungkin kan nyampe 4 miliar. Iya. Nah, karena Purworejo di bawah 4 miliar, tarifnya tetap 25. Jadi ada 25 dan 440. Disparitasnya tinggi juga ya. Iya. Iya. Kaca ya. Karena memang perusahaannya perusahaan besar yang udah memproduksi. Jadi takutnya mungkin Oh iya, melindungi yang melindungi kecil-kecil. perusahaan kecil. Itu Iya. seperti itu. Mungkin Mas Sigit sama Mas Eko ketika Mas Sigit melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah lain bahkan sampai ke luar Jawa itu memang atau pernah nggak ngobrol-ngobrol santai terus ngobrol masalah Kelembak Menyan itu pernah nggak? Kayaknya memang nggak ada ini Jarang itu kearifan lokal di Jawa kayaknya. di Jawa atau mungkin malah segmented di Purworejo mungkin. Bisa jadi. Tapi kalau di luar kota jarang ya kita Jarang discuss sekali gitu. kita menemukan. Makanya itu kearifan lokal kalau kena bukan soal Mungkin ada tapi kita tidak. belum Mungkin tahu. Iya. Iya. Oke, Tapi baik. Pantura ada juga sih Pak, ya di Blora itu juga Daerah ada sih. Blora mungkin ya? Daerah Blora, Kudus, Pati, Rembang itu. Semarang itu Semarang Masih iya. ada. Tapi kan kecil-kecil ya. Kecil-kecil. Kalau di Purworejo ini kan dari mulai warung kopi, dia berangkat ke sawah, ngasah bendu, arep mangkat ngarit itu identik yang dari saya kecil begini masih. Nah, ini kalau kena Rp25 ya iso ya gratis nggo rakyatku. Nah, ini kan tapi itu otoritasnya Kemenku ya. Nanti teman-teman yang ada di DPR RI lah itu. Nah, dari Mas Andi yang ada di Binong, saya dengar-dengar deterjen akan kena cukai. Benar atau tidak Pak Bea Cukai? Tolong jangan dikasih cukai semua, gaji kita masuk cukai semua nanti. Kayaknya deterjen belum ya? Ya, baru minuman Tadi berpemanis sama kantong plastik. Kantong plastik. Ya, kantong plastik yang kena nanti. Oh. Ya, tapi kalau kantong plastik kan berarti yang dikenakan adalah si perusahaan produsen kantong plastik ya, berarti pabriknya. Bukan Pabrik kantong user, plastik. bukan ya. tapi Ya, otomatis plastiknya mahal. Iya. Akhirnya Ya, plastiknya kenanya mahal. kita juga ya bayar. Tapi enggak loh kalau di Bali itu kan dia Iya. udah Tidak ada memakai limbah ya, Kantong plastik tidak ya. kantong plastik. Iya. Tapi kalau orang mau beli Pak mau dikantongin nggak? Kalau dikantongin bayar 5.000 lah ke konsumen juga ujung-ujungnya Iya. bos. Monitoringnya yang bener dong. Wah. Bercanda mas. Bercanda. Tapi ada poin serius nanti. Iya loh mas bayar loh mas 5.000 3.000 Beda-beda harganya dicas lagi. dia. Oke. Itu 3.000 kan kita kasih 5.000 Pak yang 2.000 bisa buat donasi nggak ya? Gitu nggak? Kadang-kadang Kebanyakan kayak gitu juga kan. kapitalis Sisanya juga ujungnya donasi. kasihan rakyat lah. Baik, kita ke topik awal lagi tentang rokok ilegal. Sebenarnya yang dimaksud dengan rokok ilegal apa bisa dijelaskan, Pak Sis? Rokok ilegal. Iya. Ini paling penting ini ya, rokok Oh, ilegal. ini. Jadi meskipun tadi filosofinya hanya mengendalikan konsumsi, tapi karena penerimaannya banyak, tetap aja harus kita perjuangkan untuk tidak beredar rokok ilegal sehingga merugikan penerimaan negara. Jadi rokok ilegal itu di sini ada 5, Mas Haji. Iya. Ada 5. Yang pertama adalah rokok tanpa pita cukai. Sudah jelas ya.
Kalau rokok tanpa pita cukai berarti dia tidak bayar cukai. Oke. Karena ditandainya dia membayar cukai adalah ketika dilekatin pita cukai. Kalau tidak dilekatin pita cukai otomatis dia tidak membayar cukai. Itu pertama, itu rokok polos. Kemudian yang kedua adalah pita cukai palsu. Nah, ini pita cukai palsu. Ternyata yang ngeprint sendiri itu ya? Iya. Ternyata nggak cuma cinta yang palsu Mas Haji. Masalahnya palsu. 1% narasumber, 99% loro hati. Ya, ada ya bro ya. Suara hati kayaknya ini. Fix no debat itu. Oke, pita cukai palsu. Jadi tanda-tandanya kalau dia palsu itu sebenarnya kalau secara kasat mata ya biasanya dia itu tidak ada hologramnya. Hologramnya nggak ada lah, kalau digoyang-goyang dia istilahnya itu hologramnya tidak dinamis ya, tidak ikut bergerak, tidak berkilau, tidak ini. Nah, tapi ada alat yang bisa untuk istilahnya mendeteksi secara akurat juga sebenarnya. Tapi nggak semua orang ini ya. Kalau pedagang pasti tahu deh. Jadi pita cukai itu sama dengan uang kertas. Yang mencetak adalah peruri. Sama. Jadi bahannya pun hampir sama. Cuman bedanya kalau uang bisa diraba dan diterawang, kalau pita cukai enggak. Pita cukai enggak bisa diraba dan diterawang. Hanya bisa digunakan sinar UV di sini. Sinar UV itu kalau uang kan biasa ya pedagang itu ya pakai sinar UV. Sebenarnya sifatnya sama dengan pita cukai. Kalau dia menyerap itu berarti diindikasikan asli, kalau dia memantul biru itu diindikasikan palsu. Itu secara gampangnya. Pokoknya kalau cetakannya kurang tajam terus itu udah diindikasikan adalah palsu ya. Itu yang pita cukai palsu. Kemudian yang ketiga adalah pita cukai berbeda. Di sini ada namanya salah personalisasi, ada namanya salah peruntukan. Salah personalisasi contohnya seperti ini. Jadi untuk perusahaan-perusahaan rokok di golongan 2 dan 3. Jadi perusahaan-perusahaan rokok kita bagi menjadi beberapa golongan ya. Contohnya di sini SKM ya. SKM itu dibagi jadi 3 golongan. Untuk yang memproduksi di bawah 2 golongan, yang di bawah 3 miliar itu adalah golongan 2, kemudian di atas 3 miliar adalah golongan 1. Kemudian kalau SPM pun sama, di bawah 3 miliar golongan 2, di atas 3 miliar golongan 1. Kemudian kalau SKT ya, SKT itu bagi 3 golongan. Di bawah 500 juta batang per tahun itu golongan 3, 500 juta sampai 2 miliar golongan 2, di atas 2 miliar adalah golongan 1. Jadi ngitungnya itu miliaran batang Mas Haji. Jadi rokok itu banyak, makanya ngerokok ya kan. Dari miliaran batang itu satu-satu gitu nggak? Enggak. Ada alatnya. Kalau lagi bayangin gimana ngitung gitu kan. Oke. Itu ya dibagi 3 golongan. Ada golongan 3, ada 3 golongan, ada 2 golongan ya. Kalau SKT berarti 3 golongan, kalau SKM atau SPN 2 golongan. Nah, untuk yang golongan 2 dan 3 termasuk kelompok menyan ini ada namanya personalisasi. Personalisasi itu istilahnya gabungan huruf yang merupakan singkatan dari nama pabriknya. Nah, mereka itu pabrik-pabrik itu tidak boleh menggunakan pita cukai yang bukan haknya dia. Jadi semuanya perusahaan A maka akan dikasih pita cukai ya atas pesanannya dia, ada tandanya di situ di pita cukainya ini perusahaannya dia. Biasanya singkatan dari nama perusahaannya. Nah, ini tidak boleh digunakan oleh perusahaan lain. Kalau digunakan perusahaan lain itu namanya salah personalisasi. Jadi dia menggunakan pita cukai bukan haknya si perusahaan tersebut. Yang berhak nuntut yang perusahaan yang tetap negara sih itu. Negara. Oh, bukan perusahaan yang dipakai cukainya itu bukan. Jadi si pemakainya itu berarti dia menyalahgunakan kan, menyalahgunakan pita cukai. Apabila dia menjual dengan pita cukai tersebut nanti bisa dikenakan. Ini termasuk yang menjual dan membeli pun bisa kita kenakan pidana. Itu yang salah personalisasi. Kemudian salah peruntukan. Salah peruntukan itu contohnya seperti ini. Jadi tarif cukai itu kan per batang ya, per batang. Nah, kalau di dalam pita cukai itu contohnya ya Rp985 per batang. Ini SKM golongan 1. Nah, yang dijadikan modus adalah rokoknya isinya semuanya isinya 20, pita cukainya isi 12. Nah, jadi dia kalau cumanya pita cukainya 12, rokoknya isi 20, berarti dia nyolong 8 batang. Karena di sini pita cukainya tarif cukai adalah per batang. Nah, kalau kebalik gimana? Nggak mungkin ya. Kalau kebalik nggak mungkin. Pita cukainya 20, isinya 12 kan.
Yang satu bungkus plastik tempel kayak. Ya siapa tahu perusahaan mau donasi ke negara kan. Itu perusahaannya bangkrut. Konsumen kan siapa tahu. Kan bagi-bagi voucher Natal tahun baru misalnya kita enggak tahu. Tapi pernah ya menemukan rokok ilegal itu, Mas? Sering banget ya. Sering banget. Terus kemana itu mereka rokoknya? Oh, nanti kita bahas di apa sih perusahaannya. Oke. Ini yang salah peruntukan ya. Itu pertama dari jumlah batangnya. Makanya kalau para konsumen rokok nanti kalau membeli rokok itu dilihat jumlah batang isi rokoknya berapa, dipitanya berapa. Jangan sampai ada terjadi perbedaan. Kalau perbedaan udah itu pasti adalah salah peruntukan. Kemudian di sini SKT dan SKM itu tarif cukainya sangat jauh, Mas Haji. SKM ya untuk golongan 1 itu adalah 985 per batang. Sedangkan SKT golongan 1 itu hanya Rp440 per batang. Jumlahnya separuhnya ya tarifnya. Tarifnya lebih murah SKT. Karena apa? Karena SKT kan yang mengerjakan adalah tangan ya. Makanya pemerintah memberikan kebijakan handmade agar bisa menyerap tenaga kerja, makanya tarifnya dimurahkan. Di sini modusnya adalah rokoknya SKM, tarif pita cukainya adalah SKT. Makanya bisa dilihat itu di pitanya ada kok. Di SKT atau SKM itu ada tulisannya. Di SKT atau SKM, kemudian di bungkus rokoknya pun ada. Dan itu memang wajib dicantumkan. Apabila tidak ada SKT SKM-nya udah pasti udah ilegal itu ya. Udah pasti ilegal karena itu merupakan peraturan yang harus dicantumkan di bungkus ataupun di tarifnya. Itu nanti para penikmat rokok bisa dicek di tarifnya via SKT atau SKM, kemudian dibungkusnya di SKT atau SKM. Kalau berbeda, itu adalah rokok ilegal. Kemudian ada pita cukai bekas. Pita cukai bekas ini contohnya seperti ini. Mungkin ada para pendengar Irama FM itu pernah gitu ya. Maksudnya membeli rokok, Pak, nanti kalau bisa menyerahkan kami kembali pita cukai yang tidak rusak 5, nanti Bapak saya kasih rokok 1 bungkus semuanya. Itu adalah indikasi nanti adalah pita cukai bekas. Jadi pita cukai yang sudah dikembalikan tadi itu nanti dipakai lagi sama pabriknya, dilekatkan di rokok lain. Nah, pabrik ini kan dia membayar cukainya sekali kan, membayar cukai, dikasih cukai sama bea cukai, pita cukai, kemudian dilekatkan. Apabila nanti ditarik lagi, dilekatkan lagi, berarti yang kedua nggak bayar kan. Nah itu pita cukai bekas. Ciri-cirinya biasanya kan namanya pita kan dikletak, dilepas lagi ya, biasanya ada cacatnya. Jadi nanti kalau semuanya beli rokok ada cacat-cacat di pitanya, itu kemungkinan adalah menggunakan pita cukai bekas. Itu ada 5, Mas Haji. Ya. Untuk ciri-ciri yang bagi orang awam untuk rokok ilegal. Jadi ada peraturan PMK ya, di sini PMK ada PMK tahun 2018 nomor 37. Di sini menentukan bahwa kemasan rokok itu ada ketentuan yang harus dilaksanakan oleh si produsennya ya. Pertama adalah bungkusnya harus ada mereknya. Jadi kalau rokok nggak ada mereknya, ilegal. Pasti ilegal ya kan. Pertama, yang kedua ada peringatan pemerintah. Contohnya merokok membunuhmu. Lebay. Apaan sih nyekrowa gitu. Padahal merokok itu bisa menurunkan tingkat kejahatan, Mas Haji. Bisa benar. Jadi kalau orang itu biasanya kan mengancam orang itu menggunakan pisau atau pistol itu kan. Ini lucu nih kan. Harta atau nyawa itu kan. Atau nyawa kan. Kalau enggak kan mati kamu. Kalau perokok enggak. Rokok membunuhmu. Kan? Ya hidupin lagi. Jadi bisa mendengar tingkat kejahatan. Oke. Luar biasa. Itu yang kedua ya. Kemudian SKT dan SKM atau jenis hasil tembakonya itu harus dicantumkan di bungkusnya. Jadi kalau bungkusnya nggak ada SKT atau SKM-nya atau SPM, itu berarti rokok ilegal. Kemudian ada juga jumlah batangnya. Jumlah batangnya itu harus dicantumkan di bungkusnya. Bungkus juga. Apabila tidak ada jumlah batangnya di bungkusnya, itu diindikasikan ilegal. Kemudian ada nama pabrik dan lokasinya. Biasanya letaknya itu di bagian bawah, di bagian bawah rokok. Apabila tidak ada nama pabrik dan lokasinya, diindikasikan adalah ilegal. Kemudian dijual dengan harga murah, udah pasti karena dia nggak bayar cukai pasti murahan. Itu murah. Kemudian ada lagi yaitu mereknya biasanya dimirip-miripin dengan merek lain. Biasanya. Itu seperti itu, Mas Haji. Dan terima kasih yang sudah gabung juga via Facebooknya Irama FM dari Mas Bayu Gayun. Cukai rokok selalu naik. Kalau yang beli rokoknya Mas DPR pasti mampu. Kalau saya paling pelariannya juga tinggi.
Ini dari Aku Mas tinggi Bayu kok. ya. Sama loh Mas Eko ya juga tinggi. Soal tembakau ora ono DPR karo parkiran. Gitu. Sama Di tinggi. depan tembakau nggak ada strata sosial gitu ya. Sama. Terus dari Mas Wawan yang ada di gedung lo nyimak salam buat Mas Eko dari Mas Wawan di Dunglu. Oh, waalaikumsalam dapil itu. Oke. Kader Jualan ini. itu. Ujung-ujungnya jualan itu. Tapi tadi ada yang sedikit rada menarik Mas Eko Mas Sigit. Tadi yang dibilang sama Pak Siswanto kalau pita cukai itu nggak bisa diraba dan diraba nggak bisa. Diraba dan apa tadi? Di Terawang. Di Terawang dan diraba itu nggak bisa. Beda dengan pita sari ya. Oh, bisa, pita sari bisa. Sama vitamin yang lain misalnya. Ini cerdas sih. Iya, bener. Ada bedanya juga lagi, Mas. ada. Ada bedanya lagi. Apa? Kalau uang itu bisa colong tuyul, kalau pita cukai nggak bisa. Karena ada perekatnya ya kan. Oh iya, lengket ya. Lengket ya. Oh, nggak bisa memang. Aman di dalam. Coba sekarang saya beralih ke Mas Eko. Oke. Bayar rokok ilegal itu coba sesuai dengan aslinya atau enggak ini Mas Eko? Bahaya rokok ilegal. Sesuai dengan. Ya iyalah, mau dikasih gimana nggak sesuai. Ini saya baca ya pemirsa ya. Ini malah stand up comedy. Baik, bahaya rokok ilegal itu. Ya apapun yang ilegal itu pasti bahaya. Jangankan rokok lah ya. Cinta ilegal juga bahaya. TKI ilegal juga bahaya. Maksudnya itu. Yang penting nggak Deportasi ketahuan. mesti. Iya, Yang penting ini nggak kan ketahuan. soal seni bagaimana mengelola yang ilegal menjadi legal. Tanyakan sama Mbak Ayu berarti. Oh, pakar. Iya, ini. Ahli, Terima kasih ahli. dewan pakar kita ya. Jadi menyambung ya tentang Yeah. bea cukai. Rokok masuk dalam kategori barang kena cukai, konsumsinya perlu tentu ada fungsi pengendalian, harus dikendalikan, harus dimonitoring, harus dievaluasi. Peredarannya perlu diawasi juga kan. Yeah. Terus pemakaiannya itu juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan tentu lingkungan hidup. Atau pemakaiannya juga perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Jadi kenapa itu rokok ilegal ini bahaya, karena yang legal aja bahaya, apalagi yang ilegal itu kalau di ruang publik itu kan. Makanya ada kadang-kadang perokok ini kan diskriminatif sekali ya, negara itu kasih pojok ujung gitu di kereta api. Nah ini ya yang tentunya pemerintah ini gencar ya melakukan kampanye. Kita juga punya instrumen, kita sounding ke Satpol PP Pak Asis, kita bantu kemarin ke Iya, siap. kepolisian, TNI Polri juga kita sounding, ini ke perekonomian sebagai koordinator walaupun nggak datang juga kita. Nah dari kemasan itu terdapat label juga kan, di kemasan itu kalau yang legal ada tarnya berapa, ada nikotinnya berapa ya Pak Sis Iya, ya? betul. Jadi saya itu selalu baca di rokok saya itu tarnya berapa, ininya berapa, karena di situ ada nomor dan angka, dan itu biasanya itu loh maksudnya itu ya ketika ada nomor dan angka itu di situ kandungannya harus diawasi gitu loh Pak. Bukan, Maksudnya itu. kok jenengan langsung jam 11 malam apa toh ya. Dan pabrik rokok juga wajib memeriksa ada pemeriksaan lab produksi rokok itu secara berkala. Jadi ya banyak sih beberapa hal yang kemudian rokok ilegal itu berbahaya ya. Ketika mungkin nanti kandungan tar dan nikotinnya tidak sesuai, dia beredar di masyarakat, iso keplekian misalnya atau apa kayak sing kerongkongane lebay kae jane kae ramono to kerongkongan ono krowak ono barang guys, kadang-kadang otoritasnya sing ra cetha tulis Eko sing ngomong kuwi. Kita kira itu. Oke, baik, makasih Mas Eko, dan mungkin satu kali pertanyaan terakhir ke Pak Siswanto. Sanksi apa saja atas penyalahgunaan rokok legal Pak Sis? Ya, baik. Tapi saya menyambung Mas Eko yang sampaikan tadi ya, terkait dengan gambar-gambar yang di kemasan rokok itu. Betul. Jadi kemasannya kan ngeri itu ya. Ngeri, Bos. Pertama saya lihat itu saya takut. Kedua saya nggak pernah lihat lagi. Tutup ya. Benar. Oke, saya lanjutkan lagi. Ya, jadi di sini sanksi ya. Sanksi ini ada beberapa sanksi. Tadi ada rokok ilegal ya. Yang pertama adalah salah peruntukan. Kalau salah peruntukan itu yang dikenakan adalah pabriknya. Pabriknya dikenakan, jadi si penjual atau pembelinya itu nggak dikenakan, hanya pabriknya, yaitu denda 2 sampai dengan 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Produsennya. Kemudian untuk yang rokok polos ini sesuai dengan pasal 54, yaitu ancaman pidananya adalah 1 sampai dengan 5 tahun atau denda 2 sampai dengan nilai 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Kemudian yang perlu digarisbawahi ini yang berat-berat ya. Yang berat-berat yaitu tadi ada
ada cinta palsu. Eh, Ya, rokok palsu sorry. Rokok lah, rokok lah. Pita cukai palsu. Nah, Ini pita lah. cukai palsu. masalah asmoro atau kan sumber ya. Palsu ini Ya. ancaman pidananya adalah 1 sampai dengan 8 tahun dan pidana 10 sampai dengan 20 kali nilai cukai seharusnya dibayar. Itu yang palsu. Ini sebagai buat pengingat ya. Palsu itu emang berat. Jadi cinta palsu pun berat. Kemudian ada juga bekas. Contohnya bekas nih, Mas Eko punya pacar, ternyata pacarnya Pacarnya bekasnya masih Sigit kan. Berat ya kan. Berat. Sakit itu makanya. Berarti ongkos juga. Nah, ini itu pun berat ini. Pidananya sampai 1 sampai dengan 8 tahun dan Analoginya ngajak gelut. Ya, lanjut. pidana 10 sampai dengan 20 kali nilai cukai seharusnya bayar. Ini Oke, buat oke. pengingat, jadi palsu dan bekas itu berat. Berat. Kemudian Ya. untuk yang salah pronunciasi itu ancaman pidananya adalah 1 sampai dengan 5 tahun dan denda 2 sampai dengan 10 kali nilai cukai seharusnya dibayar. Nah, untuk yang digaris bawahi adalah untuk yang palsu. Yang palsu ini si pembeli pun bisa dikenakan. Jadi hati-hati nih kalau yang bagi konsumsi Membeli hal konsumen, palsu. Lah kalau nggak tahu? kalau nggak tahu ya harus tahu. Namanya undang-undang kan gitu ya. Iya, ketika diundangkan mesti maka tahu. rakyat Undang-undang harus tahu. Berlaku dan harus tahu. Betul, tapi bukan berarti kalau yang tidak palsu bisa membeli ya. Tetap aja kalau nanti mendapatkan ya jangan dibeli. Oke. Oke, Mas Haji. Iya. Baik, mungkin itu ini terakhir dari Bu Ambar yang udah gabung di WA-nya Irama FM. Terima kasih Bu Ambar yang ada di Ketawang. UMKM boleh nggak bikin usaha rokok karena rokok selalu laris banget? Boleh ya? Ya, boleh saja. aja. Boleh Asal aja, Bu persyaratannya Ambar. nih, Mas Haji ya. Persyaratannya ya pertama memiliki lokasi lebih 200 dari meter itu ya? 200 meter persegi, Luasan luasan usaha ya. luasan lokasinya harus di atas 200 meter persegi. Kemudian dia memiliki NIB ya, nomor induk Nomor induk berusaha. berusaha. Ya, Betul. terus Di NPWP. Udah. daerah. Baik. Asal ada itu bisa mendirikan Dan pabrik. sekarang pengurusan perizinan itu cepat Dan gratis. Gratis. Kalau Betul. ada oknum-oknum yang nakal, Lapor, Pak Eko. Iya, Lapor, Pak Eko. Kita bersihin, kasih tunjangan gede-gede masih ngutil aja. Apa ini? Baik, terima kasih. Kira-kira begitulah. Terima kasih Mas Eko, terima kasih Pak Sigit, sama-sama, Pak Dir. dan terima kasih Pak Sis. Mungkin terakhir sekali ada yang pengen disampaikan Mas Sigit, Mas Eko? Ya, gempur rokok ilegal. Gembur rokok ilegal, Mas Siswanto. Kalau saya itu Terakhir. pesannya adalah stop berhenti merokok. Ya jadi rokok terus. Jadi kalau merokok itu berhenti duduk ngopi, jangan sambil lari gak enak. Sorry. Ya, angel. Ya, betul gini. Rokok Jadi orang melayu gitu. para pendengar Irama FM, apabila Bapak Ibu sekalian nanti menemukan adanya rokok ilegal yang beredar di sekitar Bapak Ibu, silakan laporkan kepada kami ya, laporkan kepada kami dan Call nanti centernya ya. tetap kami lindungi data Bapak Ibu sekalian. Tolong bantu kami untuk sama-sama menekan peredaran rokok ilegal. Bisa dilaporkan ke kami ataupun ke Satpol PP juga bisa, ke perekonomian juga bisa. Kalau di kami bisa di nomor 0821 0821 3415 3415 9933. 9933. Ya. Oke. Dan terima kasih sekali lagi untuk Pak Siswanto. Yang terakhir dari saya untuk pengembalian tadi ke kabupaten itu sekarang masuk perekonomian atau di Satpol PP? Enggak di DP2KAD. Apa di P2KD? Ini ada sedikit ini ya. Jadi saya Mendagri terakhir adalah nanti di Satpol PP. Satpol PP. Ya, sebelumnya perekonomian yang terakhir ini Satpol PP, tapi nggak tahu untuk pelaksanaannya seperti apa. Tapi sudah berlaku di dua-dua ini. Untuk Jawa Tengah itu provinsi kebijakannya belum. Oh, belum. Ya. Berarti baru di perekonomian gitu. Masih di perekonomian. Oke, siap. Maksudnya besok saya masukin proposal untuk sosialisasi iklan di sini Mas Eko. Oke, mana. Oh. Ora, rada angel lagi. Coba kita verifikasi dulu lah. Besok minta bantuan Mas Eko lah. Ah, Ya, tenang. terima kasih Mas Eko, Mas Sigit, Ya. rawuhipun, dan terima kasih di acara ngobrol santai bareng DPRD Kabupaten Purworejo. Dalam hal ini adalah Komisi 3 DPRD Kabupaten Purworejo, Mas Eko Januar Susanto SIP dan Mas Sigit Aprianto ST, dan bintang tamu kita dari ini. Bea Cukai Magelang Pak Siswanto. Terima kasih rawuhnya. Jangan lupa tahun depan iklannya masuk Irama FM lagi Pak. Harus dong. Mana kita kasih miliaran ke dia? Ujungnya nggak enak nih. Loh. Ya sama-sama enak. Sama-sama enak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.